Saat bencana terjadi, media sosial dipenuhi dengan ajakan open donasi. Banyak orang langsung berdonasi, tanpa mengetahui siapa penggalangnya dan kemana arah uang itu disalurkan. Dalam kasus hoax, open donasi palsu, praktik bisnis digital yang dibahas adalah penggunaan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok dalam menyebarkan ajakan open donasi saat terjadi bencana, tanpa transparansi dan verifikasi yang jelas. Penipuan mengatasnamakan berita satu terjadi di tengah maraknya bencana di berbagai daerah. Publik dihimbau waspada terhadap penggalangan dana palsu yang menggunakan identitas media. Oknum tertentu yang mengatasnamakan lembaga dan korban bencana. Namun, justru dana malah masuk ke rekening pribadi. Pihak yang terdampak adalah masyarakat seperti donatur, korban bencana alam yang tidak menerima bantuan, serta lembaga resmi yang namanya dicatut dan disalahgunakan. Dalam sisi etika bisnis, praktik ini tidaklah etis, karena menyesatkan informasi, memanfaatkan empati publik, dan juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap donasi digital. Dalam perspektif analisis etika bisnis digital, praktik kasus hoaks link donasi palsu melanggar beberapa prinsip utama. Yang pertama, prinsip transparansi. Tidak adanya kejelasan pengelola, tujuan dana, maupun laporan penggunaan. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Pelaku penggalangan dana tidak bertanggung jawab atas kepercayaan publik yang diberikan. Yang ketiga, prinsip non-eksploitasi. Empati dan solidaritas masyarakat dieksploitasi demi kepentingan pribadi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik yang merupakan fondasi utama keberlanjutan praktik bisnis dan sosial di ruang digital. Praktik ini bermasalah secara etika karena melanggar prinsip keadilan di mana publik dirugikan secara finansial dan informasi, sementara pelaku memperoleh keuntungan sepihak. Praktik open donasi palsu menimbulkan berbagai dampak etis. Bagi masyarakat, niat baik mereka untuk membantu dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Bagi korban bencana, bantuan yang seharusnya mereka dapatkan justru tak sampai pada mereka. Dalam jangka pendeknya, donatur mengalami krisis finansial dan masyarakat menjadi bingung antara membedakan mana donasi resmi dan mana donasi palsu. Dalam jangka panjangnya, masyarakat kehilangan kepercayaan mereka terhadap donasi di ruang digital. Hal ini juga berdampak pada negara, karena penanganan bencana menjadi sulit dan menurunnya kepercayaan publik. Akibatnya, respon terhadap bantuan darurat menjadi tidak efisien. Berdasarkan analisis etika bisnis digital, penyebaran open donasi tanpa verifikasi yang memadai dapat dinilai sebagai praktis yang tidak etis karena mengeksploitasi empati publik dan berpotensi merugikan kepentingan sosial yang lebih luas. Sementara itu, sebagai pengguna, masyarakat diharapkan lebih kritis dan tidak terburu-buru dalam menyalurkan donasi melalui ruang digital. Sebagai masyarakat, langkah paling aman sebelum berdonasi secara digital adalah memastikan sumber donasi berasal dari saluran resmi. Disarankan untuk mencari dan mengakses situs web atau kanal komunitas resmi milik lembaga kemanusiaan. Oleh karena itu, platform digital seharusnya meningkatkan sistem verifikasi dan memberikan penanda yang jelas pada donasi resmi. Negara juga perlu memperkuat regulasi serta literasi digital masyarakat.